Ya, ini saya lanjutkan ya. Mohon maaf tadi karena sinyalnya keputus ya, jadi langsung mati sendiri. Jadi untuk pengamatan selanjutnya ini bisa dilakukan dengan menggunakan data ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa turunan amoksisilin bisa menghambat keempat bakteri patogen pada manusia, tetapi kenapa pada konsentrasi yang 100 ppm ini dia tidak bisa menghambat? Nah, kita tahu bahwa konsentrasi 1% dengan konsentrasi 100 ppm itu masih lebih besar konsentrasi yang 1% ya. Jadi itu alasannya kenapa konsentrasi yang 1% itu masih dapat menghambat ya, walaupun sedikit ya, pada Bacillus, S. coli, Salmonella, dan S. aureus. Tetapi konsentrasi 100 ppm itu tidak mampu menghambat SPP. Padahal di sini SPP sudah mampu dihambat pada konsentrasi 1%. Itu alasannya ya, karena konsentrasi 100 ppm tidak mampu, karena konsentrasi turunan amok konsentrasi 100 ppm itu lebih kecil konsentrasinya dibandingkan dengan yang 1%. Nah, ini dibuat konsentrasi yang sama karena tujuannya untuk membandingkan memang. Jadi turunan amoksisilin konsentrasi 100 ppm dengan amoksisilin murni konsentrasi 100 ppm itu bagaimana daya hambatan terhadap salmonella typhi? Ternyata sama-sama tidak mampu menghambat. Berbeda dengan kloram yang konsentrasi yang sama masih mampu menghambat SCP ya, penyebab penyakit tipes ya, dengan respon hambatannya yang masih kuat. Ya, ini etanol fungsinya sebagai kontrol negatif karena saat melarutkan ketiga macam antibiotik ini menggunakan etanol. Ternyata etanol 70% tidak mampu menghambat STP ya. Dimungkinkan pada saat pengujian etanol itu juga sudah menguap. Jadi ini bisa digunakan ya untuk mengisi lembar E ya. Datanya ini sudah ada, zona keseluruhannya 000. Ini juga 000 ya, ditulis 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ditambah dimiliki 3 ya, dikurangi 6 ya, bukan minus ya, tapi 0, ditulis 0 saja. Ini juga sama, tapi ini tidak ada data mentahnya ya. Ini langsung diameter zona hambat itu aja ya, pada beberapa macam antibiotik. Nah, ini juga sama, sensitif, membuat hasil uji kuman secara sensitif ataupun resisten pada bakteri gram positif. Ya, tapi ini juga sama, tidak ada data mentahnya, tidak ditunjukkan zona hambat dan zona keseluruhan dan diameter zona benihnya. Jadi untuk yang data ini sama data ini tidak usah digunakan untuk praktikum ya. Anda menggunakan data praktikum hasil penelitiannya dosen Akbar saja ya, punya saya dan juga punyanya Pak Adi. Nah, ini tidak usah ya digunakan, ini juga tidak usah digunakan, hanya untuk membandingkan karena ini hasil penelitiannya orang ya, bukan orang lain. Kapan dikatakan sensitif, kapan dikatakan resisten, ini sebenarnya juga sudah ada acuannya ya, sudah ada acuannya. Dia dikatakan sensitif jika diameter zona hambatnya berapa, dia dikatakan resisten jika diameter zona hambatnya berapa, itu maksudnya ya. Nah, saya kira paham ya cara pengisian data ini. Jangan lupa kalau di sini tulisannya gram negatif, Anda pilih bakteri yang gram negatif. Ya, apa? Ditulis dulu. Ini juga ditulis dulu ya. Bahan aktifnya terserah ya, dari hasil penelitiannya saya semua atau dari hasil penelitian Pak Hadi semua juga silakan. Dari hasil penelitian saya dengan Pak Hadi juga silakan ya. Kemudian ini soalnya jelaskan prinsip metode kerja dari diffuse
difusi ke tas cakram. Tadi sudah saya jelaskan di awal-awal video ya. Kenapa disebut dengan difusi ke tas cakram? Sebenarnya yang berdifusi itu apa sih? Kita tahu bahwa pengertian difusi itu adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Itu yang kita pegang. Konsentrasi tertinggi itu kita mengajunya ke apa? Ke senyawa antimikrobnya atau senyawa antibiotiknya. Ya, awalnya kita meletakkan berapa? 20 ya, 20 mikro senyawa antibiotik ataupun senyawa antimikrob ke discakram. Lama-kelamaan dia akan menyebar dari konsentrasi tinggi ke rendah. Tingginya kan awalnya ada di discakramnya. Kemudian berdifusi ke yang konsentrasinya lebih rendah itu agar. Jadi agar itu walaupun dia bentuknya padat, tetapi di dalamnya mengandung air ya, karena kita menggunakan larut air untuk membuat media. Jadi tetap bisa berdifusi ya. Apa pengertian zona hambat? Ya, pengertian zona hambat itu apa sih gitu ya? Zona hambat ini apa? Jika zona hambatnya 0 itu berarti kan tidak memiliki penghambatan, artinya dia sifatnya sudah bisa dikatakan resisten, bisa dikatakan memang tidak mampu menghambat gitu ya. Kemudian berdasarkan hasil praktikum antimikrob mana yang memiliki zona hambat tertinggi dan memiliki spektrum luas. Jadi yang dimaksud spektrum luas itu golongan antibiotik atau senyawa antimikrob yang mampu menghambat baik gram positif ataupun gram negatif. Jadi misalkan membandingkan TAJ14 di sini di BS dengan TAJ yang ini misalkan ya, yang gram negatif. Nah, kalau misalkan TAJ14 itu bisa menghambat bakteri gram negatif dan bakteri gram positif, itu berarti memiliki spektrum luas. Ya, jadi dicari pengertian memiliki spektrum luas apa. Kalau spektrum sempit itu biasanya daya hambatnya memang khusus pada jenis bakteri tertentu ya. Gram negatif saja ataupun gram positif saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ya, jika ada pertanyaan silakan diajukan di grup.